Assalamualaikum Pak Miswanto. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indro, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Pak Miswanto sendiri bagaimana kabarnya Pak Mis? Alhamdulillah untuk saya kabarnya sehat. Cuma begini Pak Indro, itu sedikit saya punya ganjalan yang selalu menjadi pikiran. Berarti Pak Miswanto memiliki masalah ya. Memang kalau yang saya perhatikan beberapa hari ini kan Pak Miswanto itu kayak terlihat banyak pikiran sepertinya ya Pak Mis. Iya betul Pak Indro. Kalau boleh nih, kalau ada waktu ini ya, menurut saya nih Pak Indro, Iya. eh, kita bisa berbincang-bincang sebentar saja. Oh, Kalau insya nggak Allah. ada, sebenarnya lho Pak Indro. Iya. Oh, insya Allah bisa Pak Mis. Sekarang kan anak-anak sudah pulang. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya dan sebelumnya saya itu sedang ada pikiran tentang salah satu siswa saya di kelas 6 itu yang punya masalah lah. Oh, tidak apa-apa santai saja. Jadi apa apa yang bisa saya bantu Pak Mis? Gini Pak Indro, itu kan di kelas saya itu ada seorang siswa yang beberapa kali itu ketahuan eh, meminta uang jajan kepada teman-temannya dengan cara memaksa, atau mungkin temannya kan itu jadi maksudnya seperti tadi memintanya dengan cara memaksa. Nah, jadi itu menyebabkan beberapa anak itu mengeluh pada saya dan ada yang terlihat ketakutan, ada juga yang menghindar, lari ke sana sini. Nah, ini sudah berlangsung beberapa minggu. Ya, ini memang masalah serius ya Pak ya. Terus bagaimana reaksi teman-temannya dan bagaimana siswa ini bersikap ketika Pak Miswanto ditegur, Pak Miswanto atau ditegur oleh teman-temannya? Sebetulnya itu beberapa teman itu mencoba untuk menolak, tapi ya itu tampaknya takut menghadapi dia. Nah, saya pernah sih menegurnya, tapi dia membela diri dengan berkata itu cuma bercanda atau mengaku tidak. Nah, tapi setelah saya perhatikan perilakunya itu sudah mulai yang namanya membuat teman-temannya tidak nyaman, dan bahkan beberapa anak itu jadi sering mengeluh, sakit perut, atau malas ke sekolah. Itu Pak Indro. Oh, itu tanda-tanda yang harus segera ditangani nggih Pak Mis nggih. Apakah Pak Miswanto itu sudah berbicara lebih dalam dengan anak itu atau mungkin dengan orang tuanya gitu Pak Mis terkait dengan masalah yang tadi itu? Kalau masalah itu ya saya sudah dengan dengannya, tapi dia terus beralasan dan menolak, mengakui bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Dan saya pun itu juga menghubungi orang tuanya, tetapi mereka itu terkesan menganggap itu apa namanya nggak serius lah. Bahkan mereka itu bilang itu hanya kenakalan biasa anak-anak, dan ini saya khawatirkan itu si anak tersebut akan membawa kebiasaan itu sampai nanti dewasa. Takutnya seperti itu. Jadi Pak Miswanto itu mengkhawatirkan kebiasaan anak ini akan terbawa sampai dewasa nanti nih Pak Mis.
Iya, karena itu kan perbuatan yang kurang baik kalau diteruskan kemudian dipupuk setiap hari itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin akan akibat itu mungkin bisa akan terbawa ke sampai dewasa. Baik, Pak Wis. Nah, jadi dari perbincangan kita ini, apa yang Pak Miswanto itu harapkan? Dari perbincangan kali ini sih saya ingin itu mengeluarkan undang-undang Pak, biar plong gitu ya. Ya, Dan tentunya mendengarkan pendapat dari panjenengan, serta saya berharap itu nanti ada solusi yang tepat untuk permasalahan ini sehingga anak tersebut itu nantinya akan sadar dari kelakuan yang selama ini kurang baik tentunya yang selama ini dia lakukan gitu. iya Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang Pak Miswanto itu hadapi. Ya mudah-mudahan begitu Pak Indro, terima kasih sebelumnya. Ya memang kadang-kadang kita butuh waktu ya, butuh waktu untuk membuat siswa dan orang tua juga sadar akan dampak dari perilaku yang seperti ini. Dari pengalaman Pak Miswanto sendiri yang sudah mengamati anak tersebut, menurut Pak Mis itu apa yang mungkin menyebabkan anak berperilaku seperti itu Pak? Dari pengamatan saya, dia termasuk anak yang cukup dominan sih di kelasnya. Dan saya rasa ini dia itu ingin menunjukkan kekuasaannya atas teman-temannya. Mungkin yaitu karena mungkin di rumah itu kurang mendapatkan perhatian, terus kasih sayang, atau juga otoritas. Nah, bisa jadi dia merasa perlu menegaskan posisinya dengan cara seperti ini. Ini loh saya seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, kemungkinan besar sih dia memang mencari pengakuan atau kontrol nih Pak. Tapi dengan cara seperti itu, cara yang keliru atau salah nih Pak. Apakah Pak Miswanto itu sudah mencoba memberikan konsekuensi itu ya atas perilaku atau mungkin mendekati ya, sudah mendekati dengan cara yang lebih personal lagi itu Pak? Saya sudah memberikan peringatan, bahkan memberinya hukuman. Tapi kalau dia mau hukuman kurang tepat sih ya. Ya bisa dikatakan hukuman tapi yang tidak tentang fisik ya, yaitu berupa tugas tambahan. Tapi setelah itu dia justru malah sering apa itu namanya alasan untuk membalas teman-temannya seperti menuduh mereka malah mengadu. Nah, sepertinya pendekatan ini memang belum efektif. Nah, makanya dari itu saya minta pendapat dari Pak Indro. Ya sebenarnya memang kita perlu pendekatan yang lebih terarah nih Pak. Ada dua hal yang bisa kita pertimbangkan gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan pentingnya untuk membuat anak ini menyadari dampak dari tindakan yang sudah dilakukan ya. Bukan hanya sekedar menegur gitu Pak. Selain itu juga kita bisa mencoba melibatkan anak itu di dalam diskusi kelompok tentang bisa tentang keadilan dan empati Pak. Ya, agar membuatnya itu lebih memahami perasaan teman-temannya. Dan, apa Pak Miswanto sudah pernah mencoba melakukan pendekatan diskusi seperti itu Pak Mis? Kalau metode-metode itu ya kalau secara khusus belum sih Pak, belum saya lakukan. Libatkan seluruh kelas bisa membantu dia untuk masalah dari perspektif lainnya. Betul sih ya. Mungkin seperti itu. Ya,
Ya. Jadi selain itu juga kita perlu memberi batasan yang tegas, seperti dengan menerapkan aturan kelas, dengan aturan kelas yang jelas. Itu nanti tentang perilaku ya, perilaku intimidasi. Kita bisa merancang suatu sistem yang memberi penghargaan bagi perilaku yang baik ya, walaupun sebenarnya kan ketika kita memberi penghargaan itu tidak dibenarkan ya, tapi untuk terkait dengan masalah ini juga memberikan penghargaan kan tidak masalah nih kalau menurut saya. Nah, dan juga memberikan konsekuensi yang jelas gitu ya, untuk perilaku yang seperti tadi itu anak memalak temennya gitu Pak. Itu bisa jadi sebuah strategi bagus nih Pak. Dengan aturan yang jelas, sistem penghargaan, mungkin dia akan lebih terdorong untuk mengubah perilakunya. Mungkin seperti itu. Betul ya. Jadi selain itu juga mungkin nantinya saat saat anak dilibatkan melibatkan konselor sekolah untuk mendalami motivasi anak juga, ini lebih lanjutnya lagi bisa Pak. Terutama jika anak itu menunjukkan tanda-tanda yang memang membutuhkan bimbingan khusus dalam perilaku sosial anak tersebut gitu Pak. Saya setuju loh Pak Indro, kalau konselor itu bisa membantu untuk mengidentifikasi masalah yang lebih mendalam dan memberikan pendekatan yang lebih profesional. Ya, betul sekali Pak. Selanjutnya bagaimana dengan tindakan dari Pak Miswanto, tindak lanjut dari Pak Miswanto yang akan Bapak lakukan dari beberapa alternatif tersebut Pak? Untuk tindak lanjut yang bisa saya lakukan, yaitu saya mengajak orang tuanya untuk lebih terlibat dalam proses ini. Nah, kadang orang tua memang perlu melihat bagaimana dampak perilaku anak mereka terhadap lingkungan sekolah. Ya, itu bagus Pak. Tapi apakah ya, hal itu perlu dilakukan? Kalau menurut saya ya ini ada hal yang sangat perlu, dan saya bisa mengatur pertemuan dengan mereka serta menjelaskan situasinya lebih detail lagi. Nah, semoga dengan pendekatan yang lebih serius mereka mau bekerja sama. Bagus itu Pak. Ya. Jika Pak Miswanto akan melakukan, kira-kira ya, Pak sudah berhasil mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa, terus apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya itu? Uh, saya meminta masukan dari mereka, itu dari orang tua, bagaimana anak ini bersikap di rumah, kemudian sehingga kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang lebih lengkap. Nah, setelah ini mari kita pantau perkembangan siswa tersebut dan lihat apakah ada perubahan dalam beberapa minggu ke depan ini Pak Indro. Memang terkait dengan suatu masalah, apalagi masalah ini ya, perlu berkolaborasi ya, Pak, antara kedua belah pihak ya. Jadi lantas kapan Pak Miswanto itu akan menerapkan strategi yang ini tuh Pak? Rencananya saya itu akan segera mulai menerapkan strategi ini, dan ini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih loh atas bantuannya Pak Indro. Walaupun hanya kita berbincang-bincang
sebentar, tapi semoga ini akan menjadi sebuah solusi nih Pak Indro. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Mis. Jelas mari kita tetap bekerja sesuai dengan kerjasama ya untuk memastikan anak didik kita ini bisa berubah dan Amin. kelas menjadi lingkungan yang aman lah, dan nyaman bagi semua siswa. Ya, Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Miswanto. Bagaimana kabarnya Pak Mis? Alhamdulillah kabar saya di sini baik Pak Indro, sehat, waras berdigas. Nah, Alhamdulillah. loh ini Pak Indro tumben apa kabar? Ada apa ini? Ini kalau saya perhatikan itu ya akhir-akhir ini panjenengan itu terlihat murung, tidak seceria biasanya ini Pak Indro. Ini Pak, itu ya, itu dia Pak, yang saya ada sedikit permasalahan. Saya ingin minta waktu sedikit ke Pak Miswanto. Pak Miswanto itu ada waktu sekarang itu loh Pak. Oh, sekarang ya. Iya. Oke, kalau sekarang kebetulan hari ini itu kan anak-anak jadwalnya pelajaran olahraga ini Pak. Jadi saya ada waktu kosong ya nggak banyak sih, sekitar 1 jam. Mungkin cukup ya untuk 1 jam. Kalau Pak Miswanto ada waktu, saya mau sedikit curhat itu Pak. Kebetulan kan, Curhat. iya, kebetulan kan anak-anak juga kelas 4 hari ini waktunya belajar pendidikan agama Islam, jadi saya juga agak sedikit waktu ya. Tapi ya mungkin bisa waktunya membutuhkan agak sedikit lama Pak. Hmm. Eh, tidak apa-apa sih Pak. Kebetulan kan tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa hari ini pelajaran di kelas saya kan PJOK, dan juga di kelasnya Bapak itu kan sedang pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran gitu ya Pak Indro ya. Nah, monggo Pak, tidak apa-apa. Untuk kita itu nanti bagaimana kalau kita mengobrolnya itu di perpustakaan saja supaya lebih nyaman untuk curhatnya. Ya boleh itu Pak, ya, boleh itu Pak, ide bagus Pak. Oke, jadi kita langsung ke sana ya. Oke, jadi apa nih yang bisa saya bantu buat Pak Indro? Bagaimana ya Pak ya? Saya itu bingung mulai dari mana dulu itu Pak, mau ceritanya Pak. Oh, bingung-bingung, ceritakan saja Pak, jangan sungkan, apalagi malu-malu ya. Coba cerita apa yang Pak Indro rasakan sekarang Pak. Gini loh Pak, ya,
saya itu bingung ya, minggu depan kan anak-anak sudah waktunya pilihan sumatif tengah semester nih Pak, semester 1 nih. Mm. Tapi itu ada satu murid Pak, ada satu murid yang jarang sekali itu eh, masuk atau berangkat sekolah gitu loh Pak. Oh, tidak, Kak. Maksudnya ada salah seorang murid di Iya. kelas Pak Indro itu tidak bisa masuk sekolah karena apa tadi menjaga apa tadi ya? Eh, tidak bisa masuk sekolah tapi Jarang masuk sekolah Pak. jarang masuk sekolah padahal Iya, sebentar lagi itu ya ada mid semester. iya Pak. Nah, itu saya khawatir Pak, saya khawatir anak siswa ini itu nanti ketinggalan pelajaran Pak, karena kan jarang berangkat ke sekolah gitu loh Pak. Hmm, oke, baik Pak Indro. Ini jadi ya Pak Indro ya. Itu kan Pak Indro itu memiliki murid yang jarang masuk sekolah dan Bapak takut murid itu ketinggalan pelajaran, begitu ya Pak ya. Iya betul Pak, betul. Nah, jadi apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan hari ini Ya itu itu apa sih Pak. kira-kira Pak? Itu Pak, saya ingin ya uh, curhat ya Pak, curhat sama Pak Miswanto ya, untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya tadi itu sama Pak Miswanto. Nah, saya ingin murid atau siswa saya itu rajin masuk sekolah seperti teman-temannya gitu Pak. Iya 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 Pak. Oke. Eh, berarti untuk hari ini itu Pak Indra ingin mengharapkan ada solusi gitu ya. Iya Oke, Pak. mudah-mudahan pertemuan ini itu dapat menemukan solusi yang terbaik buat Pak Endro dan juga buat siswa tersebut biar permasalahannya itu segera usai gitu ya Pak ya. Iya betul Pak, tapi terus terang saja sih Pak ya, saya itu kepikiran terus, sampai rumah saya kepikiran Pak sama siswa ini Pak, karena ya yang jelas siswa ini jarang masuk sekolah gitu loh Pak. Oh, betul ya. Berarti selama ini Pak Endro kepikiran itu tuh terus jadi kurang ceria gitu ya. Iya Oke, Pak. ini Pak Indro sudah apa itu yang namanya mencari tahu itu ya, mengapa murid tersebut itu jarang masuk sekolah ini Pak? Sudah Pak, kemarin saya sudah saya sudah nasihati ya. Sering itu Pak, malah Pak. Jadi begini Pak, Oh, dan kata teman-temannya yang dekat dengan rumahnya itu ya, dengan rumahnya anak ini, ya, kalau di rumah itu anak ini, siswa ini itu disuruh menjaga adiknya itu Pak, yang kebetulan adiknya itu masih ya balita lah Pak, sama orang tuanya. oh Jadi masih kecil. iya, jadi oh, anak ini tidak bisa berangkat sekolah karena disuruh eh, apa tadi itu menjaga Menjaga adiknya gitu. adiknya. Oh, jadi murid tersebut tadi tidak masuk sekolah itu karena disuruh orang tuanya untuk menjaga adiknya yang masih balita. Nah, apakah Pak Endro itu sudah pernah berbicara dengan orang tua dari anak tersebut? Kemarin saya sudah Pak, sudah ke rumahnya, tapi pada waktu itu saya belum masuk ke rumah. Saya lihat memang kondisi dia itu sangat dibutuhkan di rumah Pak, untuk membantu orang tuanya merawat adiknya. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan ya, untuk membantu murid ini agar rajin masuk sekolah lagi ya. Jadi saya serba serba salah dan bingung itu Pak. Berarti Pak Endro itu sudah pernah berkunjung ke rumah si anak itu dan sempat ketemu dengan orang tuanya ya. Iya Pak. Nah, terus bagaimana itu tanggapan dari orang tuanya si anak itu? Justru itu Pak, orang tuanya juga bingung Pak, karena orang tuanya itu sendiri kan kerepotan juga dalam menjaga adik-adiknya anak ini. Kebetulan anak ini itu namanya
uni Pak, perempuan itu loh. Oh, jadi kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasi masalahnya? Tadi kan itu orang tuanya juga bingung Pak, Iya. karena orang tuanya kerepotan Hmm. mengurusi kecil, jadi menyuruh si muridnya Bapak itu untuk sesekali tidak berangkat sekolah atau mungkin jarang untuk menjaga si adiknya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, itu bagaimana tuh cara Bapak, cara panjenengan Pak Indro ya, dalam mengatasi masalah tersebut? Eh, saya akan menyediakan waktu tersendiri Pak, ya untuk Ya, ya. ngobrol, iya ngobrol agak bisa sharing Pak. Saya mungkin nanti akan menemui orang tuanya lagi untuk apa, mencoba membicarakan terkait dengan hal ini tuh Pak. Saya ingin sih murid saya itu tetap masuk setiap hari Pak. Ya, Ya, Betul. saya akan menyampaikan ke Uni bahwa kewajiban anak apalagi masih kecil itu Nggih, itu kan untuk belajar itu loh Pak. Ya, nanti jika itu diperlukan, ya, diperlukan nanti Kalau menurut kalau itu diperlukan nanti itu Uni bawa adiknya ke sekolah. Nah, itu kalau buat saya itu tidak menjadi masalah gitu Pak. jadi setelah panjenengan ketemu sama orang tuanya bicara, terus dari situ panjenengan punya pemikiran, tadi si muridnya panjenengan yang jarang berangkat itu ya, Iya. itu bisa bisa membawa adiknya yang bernama Uni untuk dibawa ke sekolah. Nah, eh, sebenarnya itu bagus sih Pak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan dari beberapa alternatif itu tadi, apa yang mungkin bisa Pak Endro lakukan, maksudnya seperti itu. Ya alternatifnya sih nanti saya bisa lakukan semua itu nih Pak ya. Hanya saya nanti tinggal mengatur waktunya saja itu Pak. Bisa dilakukan satu persatu gitu Pak. Berarti semuanya bisa diatur itu Pak Indro ya. Kalau itu nanti tinggal Pak Indro mengatur waktunya, misalkan bisa dilakukan satu persatu. Nah, itu kapan Pak Indro itu akan menindaklanjuti masalah ini? Ya, sesegera mungkin Pak. Saya akan meluangkan waktu untuk ngobrol, Pak. Saya juga nanti akan segera menemui orang tuanya Uni untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi ke Uni secara daring biar bisa dipelajari di rumah. Jadi nanti sehingga Uni itu tidak ketinggalan pelajaran terus-menerus Pak. Ya, ya. Kalau seperti itu, uh, dalam menerapkan strategi tersebut, itu siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak ini? Nah, yang akan saya libatkan yang jelas itu anak-anak siswa kelas 4 ya, dan tentunya bekerja sama dengan orang tuanya Uni Pak. Oh, bagus sekali Pak. Memang kita maksudnya sebagai pendidik itu harus apa tadi, berkolaborasi, itu sangat penting untuk dibutuhkan. Seperti Pak Indro tadi sudah menemukan solusi supaya si Uni itu tidak ketinggalan pelajaran. Jadi Pak Indro itu pasti bisa itu ya. Semangat Pak Indro. Ya, terima kasih Pak Mismanto. Saya pasti akan berusaha untuk melakukan itu dan tetap semangat Pak Mis. Oke, ini kira-kira Pak Indro sebelum pembicaraan kita akhiri itu ya, kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi dan untuk mengetahui perkembangan masalah ini Pak Indro, biar saya juga tahu. Ya kira-kira Ya, sekitar setelah 2 minggu lagi ya Pak ya.